Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Vera. Di sini akan membahas mengenai materi limas. Limas apa yang kita pelajari di video pembelajaran ini adalah limas dengan alas segi 4. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bangun ruang adalah salah satu sub pokok bahasan di dalam matematika. Selain bangun datar, kita juga berbicara tentang bangun ruang. Nah, salah satunya adalah limas. Limas itu memiliki bentuk seperti bangun kerucut. Nah, ada puncaknya, tetapi alasnya bukan lingkaran, melainkan bangun datar yang memiliki sudut seperti segitiga, segi 4, segi 5, atau segi 6. Di sini Bu Vera tayangkan gambar berupa piramida. Nah, apa saja benda-benda di sekitar kita yang berbentuk limas? Nah, kita lihat, perhatikan gambar berikut. Oh, ternyata ada apa ini? Oh iya, atap rumah. Kemudian ini apa? Nah, ini yang Bu Vera sampaikan tadi, oh piramida. Kemudian di sini, wah ini makanan apa ya? Oh ternyata mendut ketan. Kemudian ada satu lagi, nah ini tidak asing ya, itu berupa tenda. Jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya mirip dengan limas segi 4. Nah, kemudian apa itu definisi limas? Nah, definisi limas yaitu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi 4 seperti persegi panjang atau jejar genjang atau belah ketupat, dan 4 sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Nah, kemudian limas segi 4 ini memiliki 5 sisi alas dan 4 sisi tegak. Kemudian juga memiliki 5 titik sudut dan 8 rusuk. Limas itu sendiri diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segi 4 maka disebut limas segi 4. Jika alas berbentuk segi 6 maka disebut sebagai limas segi 6, dan seterusnya. Nah, untuk unsur-unsur limas anak-anakku semua, yang pertama ada daerah segi banyak yang kemudian disebut atau diberi nama sebagai bidang alas atau sering kita sebut sebagai alas saja. Kemudian daerah-daerah segitiga itu tadi dinamakan sebagai bidang sisi tegak atau disebut sebagai sisi tegak. Kemudian titik sudut persekutuan itu disebut sebagai titik puncak. Kemudian rusuk-rusuk yang melalui puncak limas kemudian dinamakan sebagai rusuk tegak. Kemudian jarak dari puncak limas ke alas disebut sebagai tinggi limas. Nah, untuk sifat limas Bu Vera ulangi kembali bahwa untuk sifat limas yaitu memiliki satu sisi berbentuk segi 4 dan 4 sisi berbentuk segitiga, memiliki 8 rusuk, kemudian memiliki 5 titik sudut, kemudian sisi alasnya berbentuk segi 4 karena kita berbicara mengenai limas segi 4, kemudian mempunyai 2 diagonal sisi. Jadi diagonal sisinya hanya berada di alas, yaitu AC dan BD. Volume limas yaitu hampir sama dengan volume bangun ruang sisi datar yang lainnya, bahwa volume bangun ruang itu adalah alas kali tinggi. Tetapi karena ada puncaknya, jadi khusus untuk limas, nanti di kelas 9 kita akan berbicara kerucut, nanti luas alas dikali tinggi, nanti rumusnya dikalikan 1/3, jadi seperti ini. Kemudian untuk luas permukaan limasnya yaitu adalah dari kita jaring-jaringnya ini dibuka, jadi biar tahu bahwa oh ternyata luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah sisi pada sisi tegaknya. Beralih dari slide ke aplikasi GeoGebra ini, di mana di sini Bu Vera akan membuktikan, ingin memperlihatkan mengenai bahwa ukuran limas itu sangat tergantung. Jadi sangat tergantung dari tingginya. Jadi tingginya kita bisa gerakkan gini. Oh, tingginya
makin kecil, makin besar, makin besar. Kemudian lebar alas. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat ya, lebar alasnya. Kemudian panjang. Nah, ternyata kalau panjangnya diperkecil juga akan berubah ukuran limasnya. Kemudian dari sini anak-anakku juga bisa melihat limas dari segala penjuru. Ini dari bawah, kemudian dari kanan, kiri, samping. Kemudian kita juga bisa melihat dari atas. Nah, kita bisa melihat dari atas. Sehingga kita melihat bahwa bangun limas ini dari segala penjuru kita bisa lihat dengan aplikasi GeoGebra. Hebat ya anak-anakku, dengan aplikasi GeoGebra ini bisa melihat, membuktikan mengenai bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk limas dengan alas persegi panjang. Di slide awal sudah Bu Vera sampaikan bahwa volume limas itu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Jadi di sini volumenya ini sangat bergantung dengan tinggi gitu. Jika tingginya dirubah juga akan berubah volumenya. Kemudian untuk lebar, misalkan lebarnya dirubah, lebar alasnya kita rubah juga akan berubah. Kemudian kalau panjangnya berubah juga ternyata akan berubah. Jadi sangat tergantung dengan panjang, lebar, dan tinggi. Karena di sini kita membahasnya mengenai limas dengan alas persegi panjang. Permukaan limas atau luas sisi limas kita lihat dari jaring-jaring limas yang sudah terbentuk ini, sehingga ternyata dari masing-masing ini adalah luas permukaan adalah penjumlahan dari luas alas ditambah 4 luas sisi tegaknya ini yang berupa segitiga ini. Nah, di sini sudah dituliskan tentang luas masing-masing dari sisi tegaknya dari sebuah limas. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi limas dengan alas persegi panjang, Bu Vera sudah menyiapkan kuis seru yang ada di aplikasi Kahoot. Anak-anakku bisa scan barcode di samping atau login di Kahoot dengan PIN 02570414A. Tinggal klik link di Kahoot, kemudian masukkan PIN atau scan barcode di samping. Selamat mencoba anak-anakku semua. Dan terima kasih kepada anak-anakku semua sudah belajar bersama hari ini. Semoga dengan GeoGebra konsep limas jadi lebih mudah dipahami dan anak-anakku menjadi makin paham mengenai materi limas dengan alas persegi panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.